gitu, Pak. Selamat malam dan selamat datang di Zona Getar. Boleh tepuk tangan yang meriah teman-teman? Oke, luar biasa. Sekali lagi saya mau lebih meriah lagi boleh? Kurang. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi? Good job, mantap. Saya mau tes ombak dulu. Yang depan, ini depannya mana ya? Yang depan, yang kiri saya, kanan saya dan belakang. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Apa kan Nando? Keren, sekali lagi kurang kencang. Gimana kabarnya malam hari ini? Luar biasa baik, sehat? Sehat. Ada sukacita? Ada, tentunya kita bersuka cita, kita sehat ya karena kita bisa hadir di tempat ini untuk nanti sama-sama kita bisa menikmati rangkaian dari Zona Getar. Siapa yang udah gak sabar nih mau ketemu sama pembicara fenomenal kita, ada nggak di sini? Gak sabar ya? Saya pun demikian. Dan senang hati saya Renali Krisino yang akan memandu jalannya kegiatan Zona Getar pada malam hari ini. Kami mengucapkan selamat datang untuk para tamu undangan yang sudah bersedia rawuh untuk hadir di tempat ini. Mungkin di tengah kesibukan Bapak Ibu hadirin sekalian sehingga boleh hadir di tempat ini untuk bersama-sama nantinya kita akan belajar bersama untuk mendapatkan ilmu yang baru yang mungkin sebelumnya belum pernah kita dapatkan. Dan kami juga mengucapkan selamat datang untuk dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi, dan juga asisten dosen dari mata kuliah ini. Nah Bapak Ibu hadirin dan teman-teman semua, saya mau tanya nih, jujur ya, ketika pertama kali dengar zona getar, bergetar enggak? Enggak. Ketika pertama kali dengar zona getar, apa pemikiran pertama atau kata pertama yang terlintas di benak pikiran Bapak Ibu hadirin sekalian? Ada yang mau acung tangan gitu? Ada yang berani? Kanando deh, Kanando. Enggak usah dijawab, bisa bisik-bisik sama teman samping kiri kanannya sama belakangnya aja. Kira-kira kalian memikirkan apa sih dari zona getar? Kenapa sih kegiatan ini bisa dilaksanakan dan kenapa sih harus namanya zona getar? Apakah itu yang bergetar-bergetar itu? Oke baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di zona getar. Boleh sekali lagi beri tepuk tangannya. Jadi zona getar ini adalah manajemen pertunjukan pertama di tahun ini sebagai pembuka. Sekali lagi boleh dong tepuk tangannya lebih kenceng lagi. Luar biasa. Jadi mungkin perlu diketahui Bapak Ibu bersama bahwa ini adalah kegiatan manajemen pertunjukan salah satu mata kuliah yang nantinya setelah ini ada lagi pertunjukan atau manajemen pertunjukan yang dilakukan oleh mahasiswa ilmu komunikasi. Dan kenapa zona getar ini menjadi nama yang di-highlight oleh panitia? Karena zona getar adalah acara yang diselenggarakan oleh Liore Management dan acara ini merupakan ruang edukasi yang membahas sex toys secara terbuka, aman, sehat, dan tentunya bertanggung jawab. Acara ini hadir untuk mengedukasi masyarakat dan meningkatkan literasi seksual serta mengajak masyarakat untuk memahami sisi positif, sisi negatif, resiko dan batas aman dan penggunaan sex toys di kehidupan modern saat ini. Jadi nantinya Bapak Ibu hadirin sekalian teman-teman semua ketika balik dari tempat ini tidak akan pulang dengan sia-sia tapi akan membawa bekal ilmu pengetahuan ya seperti saya katakan tadi mungkin belum pernah diperbincangkan ya mungkin ini seringkali kita kesampingkan apalagi ini nantinya akan dipaparkan oleh yang sudah ahlinya secara langsung. Dan juga kami perlu menginformasikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa rangkaian acara
dari zona getar ini sudah dibuka dari jam 5 tadi. Mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian kalau lihat nanti di sebelah kiri ya di luar ketika masuk ada tenan-tenan UMKM. Itu adalah salah satu rangkaian kegiatan kami. Jadi tadi sudah dimulai dengan bagi-bagi door prize dan juga hadiah. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum sempat menjelajahi tenan UMKM kami setelah dari kegiatan ini berlangsung, boleh monggo mampir kita bisa menjelajahi bersama tenan-tenan UMKM yang sudah siap sedia untuk melayani Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan juga setelah ini jangan langsung pulang dulu ya Bapak Ibu hadirin sekalian karena kami juga akan membagikan lagi door prize dan hadiah yang tentunya nanti sayang banget nih kalau dilewatkan oleh kita semua. Namun sebelum itu, sebelum kita memulai kegiatan atau acara kita pada malam hari ini, tidak elok rasanya kalau kita tidak membuka dalam doa terlebih dahulu. Supaya kita meminta tuntunan Tuhan agar acara ini bisa berjalan hikmat, baik dan lancar hanya sesuai dengan kehendaknya. Untuk itu izinkan saya membuka acara ini dengan doa dan izinkan saya pula membuka dengan iman saya, iman Kristiani. Untuk Bapak Ibu hadirin sekalian yang beragama lain, mohon menyelesaikan. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang mulia yang mempunyai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas perjumpaan yang boleh kami rasakan pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, untuk sukacita, untuk kebahagiaan yang boleh kami rasakan. Sehingga kami boleh datang di tempat ini dengan satu hati untuk mendengarkan setiap ilmu yang nanti akan diberikan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati setiap kami sehingga kami pulang tidak dengan begitu saja tetapi ada ilmu manfaat yang boleh kami bagikan di luar sana Tuhan. Sehingga apapun nanti akan kami diskusikan, apa yang boleh di-sharingkan oleh pembicara Tuhan, itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami menyerahkan untuk acara Zona Getar pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tentu saja Bapak Ibu hadirin sekalian, visi besar Liore Management tidak akan berjalan tanpa ada pihak-pihak yang ikut terlibat secara moral maupun material. Sehingga kalau bisa dilihat bersama ya di sini sudah ada dekorasi begitu luar biasa. Kalau di luar sudah ada tenan UMKM itu tidak terlepas dari pihak-pihak yang sudah ikut untuk mensupport. Yang pertama ada media partner kami, ada Radio Elisa 103.9 FM dan juga Suara Baru yang sudah menyebarkan pesan positif. Dan juga ada Suara Baru. Dan untuk sponsor kami ada di Emerick Saliputi Hotel Salatiga. Di Emerick Budget Hotel Salatiga, Kopi Babah Kacamata, Coca Coffee Shop and Roastery, FF Sound System dan Lighting, Sameja Masakan Indonesia, Warkov, Warung Coffee 24 jam, Cafe Innuendo, Rockinon Salatiga, Alf Entertainment, Two Side Apparel Kaos Jersey Sablon Salatiga, One Promedia Production, Benings Klinik Salatiga, Indosat, Warung Lada Hitam Salatiga, Muncul River Tubing, skuter kita, Stand Up Pedal Rawa Pening, Kano Rawa Pening, ATV Banyu Biru, skuter desa, Lembah Banyu Biru, Ken Oning, Blue Main Beyond Agency, Gria Persada Convention Hotel dan Resort Bandungan, Mas Langging Mixing, Erasmus Recording, Enjoy Abadi Group, Cafe Space Coffee and Dining, Bumi Jawa, PT Mandom, Pixie Gatsby, dan Petakan ID. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih untuk supporter kami, ada pemerintah Kota Salatiga, Dinas Kesehatan, Aqua, Megastore, Erafon, Ruko Salatiga, Kopi Bubuk Sinar Dunia Bandar Lampung, Tokoma Z5 Ismoyo Salatiga, Burgerak Salatiga, Pisco Studio, My BCA, BCA Syariah, Sentra Nusa, Ruang Rasa. Oke, itu saja. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya untuk media partner kami, sponsor kami dan support kami yang begitu luar biasa. Banyak ya Bapak Ibu ya. Luar biasa ya ini panitia yang bisa mencari sponsorship sebanyak ini, sangat amazing sekali.
Dan tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian, apabila dalam sebuah penyelenggaraan suatu acara, supaya bisa berjalan dengan baik, teratur, tentunya kita perlu diarahkan. Untuk itu kami punya aturan-aturan atau do and don'ts yang perlu untuk dan tidak perlu dilakukan oleh kita semua yang hadir pada malam hari ini. Untuk itu saya akan membacakan do-nya dulu. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, membawa KTP. Tadi sudah dilakukan bersama ya, sebelum masuk tadi ada body checking dulu, sudah memperlihatkan KTP. Kenapa? Karena memang untuk materi kami pada malam ini mungkin cukup sensitif, sehingga kami perlu meng-cross check. Apakah Bapak Ibu hadirin sekalian sudah sesuai umur legal ataukah masih di bawah umur. Sehingga kami memerlukan untuk membawa KTP. Kemudian yang ketiga, menjaga barang bawaan Anda. Jadi diharapkan nanti bawaan barangnya jangan sampai ada yang ketinggalan dan hilang ya. Yang keempat, menjaga kenyamanan bersama. Yang kelima, bersenang-senang. Yang keenam, menggunakan pakaian yang nyaman. Yang ketujuh, membawa pasangan. Ini wajib nih, kenapa membawa pasangan? Karena nanti ada kaitannya juga sama materi kita. Dan yang kedelapan, datang tepat waktu. Ini mulai ketawa nih, kenapa nih mulai ketawa-ketawa nih? Poin yang ketujuh ya tadi, membawa pasangan ya. Oke, selanjutnya yang tidak boleh dilakukan atau don'ts-nya apa saja? Yang pertama, membawa senjata tajam. Yang kedua, obat-obatan terlarang. Yang ketiga, minuman beralkohol. Yang keempat, menyalakan flash. Jadi selama kegiatan berlangsung nanti ketika Dr. Boyke-nya tampil di depan diharapkan jangan menyalakan flash ya. Karena dapat mengganggu kenyamanan mata. Kemudian kelima, membuat kegaduhan. Jadi nanti kalau ada yang mulai-mulai gaduh nanti kita akan suruh keluar. Kemudian yang keenam, dilarang merokok. Yang ketujuh, dilarang melakukan pelecehan secara verbal maupun secara langsung ya. Dan yang kedelapan, untuk yang menggunakan HP, HP hanya boleh dinyalakan dalam mode getar atau silent. Oke baik, selanjutnya mungkin dari tadi ini kebanyakan saya yang ngomong ya. Alangkah lebih bijaknya kalau saya mau berbagi mikrofon saya untuk seseorang yang perlu kita dengarkan arahannya tentunya. Untuk itu saya akan mengundang Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi, Ibu Dr. Sri Suwartiningsi MSI untuk memberikan sambutannya. Sekali lagi boleh dong beri tepuk tangan buat dekan kami. Wah luar biasa. Hai. Halo. Saya kok nggak bawa pasangan malam ini ya? Karena saya sudah nggak bergetar. Ya masa itu sudah selesai. Getarannya sudah beda. Ya. Jadi Dokter Boyke sudah di mana sekarang posisi beliau? Masih di dalam kah? Oh begitu. Dokter Boyke adalah zaman-zaman saya kuliah juga saya selalu menyimak apa yang beliau katakan. Dan itu menjadi hal yang pembelajaran dalam kehidupan seksual saya ya begitu. Jadi anak-anakku kalian akan mendengar pakar yang tentunya malam ini tidak boleh terlewatkan. Karena ini masa-masa kalian di tahun saya 85-90. Nah jadi ini kesempatan yang tentunya harus digunakan dengan baik. Nah terima kasih kepada Liore atau Liore? Liore Manajemen, tepuk tangan untuk Liore Manajemen. Ya. Dan juga terima kasih kepada Mas dosen kita, Mas Sampurno yang selalu tidak tahu sekarang duduk di mana. Ya. Dan juga tentunya Kak Randy sebagai tim teaching dosen dari manajemen pertunjukan ini dan selalu alumni yang kami banggakan yaitu Kak Vino ya yang selalu juga mendampingi adik-adiknya dalam manajemen pertunjukan. Saya tadi kaget, kok besar banget ya manajemen pertunjukan, mulai dari jalan raya sudah ada UMKM.
Sehingga saya tadi muter, ya makanya sudah dichat oleh Liore Manajemen, Bu Sri sudah sampai mana? Saya sudah di situ tapi balik lagi muter sana, sampai itu dicegat lagi, enggak boleh masuk. Lalu saya sampai di depan situ, saya bilang lagi enggak boleh masuk, saya akhirnya jujur, saya ini dekan yang mau ngasih sambutan. Mungkin wajah saya wajah mak-mak ya, jadi enggak cocok jadi dekan. Ya begitu, sehingga mobil saya parkir di luar, saya bayar 5.000 karena memang sudah penuh. Dan inilah manajemen pertunjukan Viscom yang selalu ditonton banyak orang. Tepuk tangan untuk manajemen kita. Dan terima kasih atas kehadiran Dr. Boyke, sehingga acara ini kiranya dapat berjalan dari awal hingga akhir nanti. Semangat anak-anakku, Liore Manajemen, terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, baik sekali lagi. Boleh dong beri tepuk tangan buat dosen, Ibu Dekan kami dari Viscom. Luar biasa sekali, ada arahan yang terselip di sambutannya tadi ya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah agenda tahunan tentunya. Jadi nanti kegiatan ini tidak hanya habis di sini karena setelah ini ada lagi manajemen pertunjukan yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok lain. Dan harapannya setelah ini nanti teman-teman juga bisa ikut menikmati dengan pula membawa informasi pengetahuan yang baru. Di sini ada yang sudah siap mau mendengarkan materi apa ya, talk show atau sharing dari pembicara kita. Sudah siap? Ini siapnya adalah sudah. Ini siapnya kayaknya kalau kurang siap ini nggak akan saya panggilkan nanti ini pembicara. Sudah siap atau belum? Yang paling kenceng deh, sudah siap atau belum? Sudah siap ya, oke baik. Kita akan masuk pada event utama kita pada malam hari ini. Tetapi ada satu pesan esensial yang ingin dititipkan oleh Zona Getar pada malam hari ini. Apakah itu? Pesannya adalah kenali batas diri dan gunakan dengan bijak. Karena kenyamanan dan kesehatan diri tetap yang utama. Sekali lagi, kenali batas diri dari teman-teman dan gunakan dengan bijak. Bagi yang sudah punya pasangan ya, karena kenyamanan dan kesehatan diri tetap yang utama. Hari ini sekalian, mari kita persiapkan diri kita, open your mind, let's learn and enjoy the night. Give a big round of applause and this is Zona Getar.
she hit me like that. Cantik banget sih kamu. Sini. Duduk sama aku ya. Gak mau, Mas. Enggak mau. Kenapa? Tinggal duduk aja di sini kok susah. Ya gak mau aja. Lihat tuh, kamu udah main sama banyak cewek. Ini. Emangnya kenapa, Mbak? Kan belum sama kamu. Sudah, duduk saja di sini. Gak mau, gak usah maksa. Gini aja. Aku bayar mbaknya. Berapa banyak? Nih, 100, 200, 300. Sini, udah duduk aja sama aku. Gak mau. Pancen asu kowe. Kowe wes goda aku. Kowe rak mau duduk mbek aku. Jacuk temenan. Tempat rak becus. Yo, panganan kabeh. Panganan. Mbak rak becus. Sinan. Ono apa, Mbak? Rapopo, Mbak? Mau ono sing godani aku. Aku nih gak mau. Terus dilempar uang nih mukaku. Yalah, kok iso? Tapi kue nggak apa-apa toh, Mbak? Rapopo, Mbak? Ngapa toh, Mbak? Makasih, Mbak. Ket mau kok garuk-garuk mulu. Gak tahu, Mbak. Gatel banget, nih. Gatel banget, po. Kono periksa ning dokter. Sesuk angkringannya tak jogone. Sepele, Mbak. Gatel tok. Ngapain periksa nek dokter? Kono. Mulia sik. Istirahat kono. Udine nek ora apa-apa. Ah, gak usah, Mbak. Ngeyel ya lagi. Wes kono, Mulia. Iki, wes kono kita. Tapi, Mbak, Wes kono, Mulia wae. Wes. enggak ah. Ojo ngeyel. Hah? Tapi kok angkringan piye, Mbak? Ora apa-apa tak jagane. Tapi, aduh. Wes ora apa-apa. Kono kita ora apa-apa. Mbak, wes aduh. Yang itu, Pak. Ya. Sorry. Aduh, nggak bisa ya? Enggak, gini aja. Hope you find some peace of mind in this lifetime. Tell them the truth. I hope you find some paradise. Tell them the truth. Stage-nya masuknya di mana? Dari sini? Udah dinyalain tadi. Oh ya, berantemnya aja. Jangan aku suruh nyalain. Boleh, di mana sini aja.
Iya. Udah masuk? Permisi dok, dokter. Ayo, silakan masuk, silakan masuk. Oke. Nih ya, nama kamu Sari, betul? Iya dok. Oh iya, oke. Silakan duduk, silakan duduk. Kenapa? Ada apa? Kok kayaknya nervous banget? Kenapa? Jadi gini dok, Mhm. beberapa hari ini tuh saya ada ngerasa gatel gitu dok. Gatel di mana? Di area kewanitaan gitu dok. Loh. Terus, jujur ya, kamu mesti ngomong ya. Apa berbau? Nggak tahu dok. Nggak tahu ya, oke. Dalam beberapa lama ini kamu, sorry ya, dokter tanya ini, apa kamu berganti-ganti pasangan atau punya pacar? Beberapa kali ini memang pernah berhubungan sama orang yang beda-beda dok. Berbeda-beda? Ya mungkin ya sebabnya bisa aja dari situ, karena kamu hubungannya berbeda-beda. Terus? Ya emang kamu gak bisa menahan gitu? Nggak bisa dok. Kenapa kamu gak bisa nahan? Saya nggak bisa kalau disuruh nahan nafsu dok. Gimana dok? Aduh, tolong deh. Yang begitu tuh stop. Gak perlu. Tapi kamu saya deh. nggak bisa dok. Tolongin Harus gimana diusahain dok? ya, ayo tolong diusahain. Tapi nggak bisa dok. Makanya saya ke dokter. Oke. Cari solusi. Baiklah hadirin sekalian, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, hadirin sekalian, malam ini mungkin ada sesuatu yang kita akan sampaikan ya. Tolong di bawah kursi itu pasti ada sesuatu. Silahkan dicek di bawah kursinya masing-masing. Kemudian apakah ada sesuatu yang ditemukan? Ada? Nah, ya. Tentu saja dia akan boleh berisikan pertanyaan-pertanyaan dan dari yang audiens yang lain juga silahkan ya. Tapi tentunya saya ingin dari hadirin sekalian mungkin ada yang ingin menanyakan sesuatu kepada saya. Silakan. Oke. Udah dapat? Udah dapat dari bawah kursinya? Silakan ajukan pertanyaannya.
Ada yang mau menyampaikan pertanyaannya? Silakan. Jadi pada malam hari ini kita akan membicarakan masalah zona getar. Ya, pertanyaan-pertanyaannya tentu juga ada berhubungannya dengan hal tersebut. Silakan. Dokter, Ya, mau tanya? boleh, boleh. Di sini ada pertanyaan, adakah dampak positif maupun negatif baik dari sisi kesehatan fisik, fungsi seksual maupun aspek psikologis jika sex toys digunakan secara terus-menerus? Ya, jadi sex toys itu adalah alat bantu seksual kita sebutnya, ya. Dan sex toys ini bisa digunakan bagi mereka-mereka yang memerlukan bantuan. Ya, misalnya pada orang-orang yang jauh dari pasangan. Ya, saya pernah memberikannya juga pada waktu ada dulu perang di Ambon dan sebagainya. Ya, kita berikan sex toys ini. Nah, namun itu fungsi secara medis ya. Namun kita juga mesti hati-hati dalam menggunakan sex toys tersebut. Karena apa? Karena pertama ya, jangan sampai jadi kecanduan. Satu. Yang kedua, sex toys sendiri apalagi kalau penggunaannya terlalu berlebihan itu bisa menyebabkan iritasi. Artinya iritasi itu rusaknya ya bagian-bagian daripada Miss V. Ya, ataupun bagian-bagian daripada Mr. P. Kemudian sex toy juga bisa menimbulkan infeksi. Ya, apalagi kalau penyimpanannya nggak benar, kemudian juga dipakainya bersama-sama bukan milik pribadi, itu juga bisa menimbulkan infeksi. Ya, dan yang terpenting adalah jangan sampai juga zat-zat beracun. Ya, kalau kita lihat sex toy itu kan ada yang murah sampai mahal. Yang terbuat dari beberapa zat yang mengandung BPA itu diduga bisa menimbulkan kanker nantinya. Jadi pemilihan sex toy pun mesti hati-hati. Itu adalah efek samping penggunaan sex toys. Meskipun ya secara medis kita terbantu. Ya, wanita-wanita yang sulit mencapai orgasme ya, untuk mereka-mereka yang jauh tadi saya katakan, untuk memvariasikan hubungan digunakan oleh suami istri ya seperti itu. Ya, nah itu jawabannya. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai sex toy ini? Silakan. Baik, selamat malam dokter. Ya, selamat malam. Oke, di sini dituliskan maraknya penggunaan sex toys berteknologi tinggi di kalangan anak muda lajang dikhawatirkan menciptakan standar kepuasan yang tidak realistis. Apakah secara medis alat-alat ini justru bisa mendesensitisasi atau membuat mati rasa saraf intim? Sehingga saat mereka menikah nanti, performa seksual pasangan manusia biasa dianggap kurang memuaskan. Nah, bagaimana dokter melihat resiko ini? Terima kasih. Baik, kalau ditanya bisakah? Bisa. Tapi ingat, desensitasinya itu sifatnya sementara. Kalau sex toys-nya itu dihentikan, dia bisa perlahan-lahan kembali lagi seperti semula. Ya, bahwa kenapa beberapa orang menggunakan sex toys ini tadi karena kebutuhannya, ya. Kita harus melihat kasus per kasus, ya. Di mana sex toys ini dengan kemajuan yang canggih kan ada ya, seperti yang untuk yang pria itu kita sebut mommy, biasanya dia bisa menjepit, bahkan mengeluarkan
cairan hangat seperti lendir misfi. Demikian juga kalau kita bandingkan, kalau dulu kan dildo cuman dia begitu ada getarnya. Sekarang dildo pun sudah bisa. Ya, mereka itu selain getar ada rambut-rambutnya, ada beberapa gesekan-gesekan yang bisa berulir begitu sehingga menimbulkan kepuasan. Nah, yang kita takutkan adalah Mr. P yang asli kan gak bisa bergetar, ya kan? Kecuali disetrum kali ya. Artinya tidak mungkin bisa menyaingi si pria itu, ya, Mr. P-nya kalau dibandingkan dengan dildo yang bergetar. Demikian juga, ya, jepitan daripada momi-momi ini juga tidak mungkin bisa dilawan oleh jepitan wanita-wanita yang apalagi yang sudah melahirkan. Jadi penggunaan sex toys ini, ya, baik dildo maupun momi-momi ini tentunya hanya sekedar alat bantu saja. Tidak boleh setiap kali hubungan seks alat bantu itu dipakai. Hanya sekedar untuk variasi saja. Misalnya dalam hubungan 1 bulan, seminggu 2 kali dari 8 kali, misalnya 1 kali atau 2 kali. Dan ingat, ya, disitulah kemampuan pasangan itu bisa nggak dia mengatakan gini, jangan deh, jangan pakai sex toy, aku kok jadi ketagihan. Nah, kalau sudah ketagihan, itu akan menimbulkan kecanduan. Dan dia tidak lepas lagi daripada sex toys. Tapi kita juga mesti ingat, ada janda, ada duda, ada orang-orang yang jauh. Tentunya mereka-mereka juga memerlukan. Ya, nah itu saya pernah dapat kasus si janda itu selama ini sebelum menemukan pasangan dia ditinggal oleh suaminya selama 3 tahun 4 tahun menggunakan sex toys. Ketika dia menikah dia bilang, kok sekarang nikah dengan suami kok nggak enak sih? Saya lebih cinta sama dildo. Nah itu juga harus hati-hati. Ya, jadi selalu ada aspek positif, selalu ada aspek yang negatif daripada penggunaan sex toys ini. Jadi asal dia digunakan dengan tepat untuk keperluan tujuan-tujuan tertentu, apalagi untuk keperluan terapi medis, itu diperbolehkan. Tapi kalau itu digunakan sehingga menimbulkan kecanduan, efeknya seperti kecanduan-kecanduan lainnya. Ya, di mana bisa terjadi dopamin loop, kemudian akhirnya dibanjiri itu yang namanya otak, ya, otak tengah, kemudian dia menjadi kecanduan dan akhirnya tidak lepas daripada sex toys itu. Itulah dampak daripada negatifnya. Lanjut. Ya, silakan. Cek 1 2. Oke. Berdasarkan pertanyaan di bawah kursi saya, Dok, izin. Banyak orang penasaran tentang sex toys. Sebenarnya, apakah penggunaannya lebih banyak memberikan manfaat bagi kesehatan seksual atau justru memiliki resiko? Lalu, kesalahan apa yang paling sering dilakukan saat memilih dan menggunakannya? Terima kasih, Dok. Iya. Kalau saya katakan bagi saya seorang konsultan seks itu membantu. Karena saya juga harus membantu orang-orang yang udah menjadi janda, Dok. Gimana saya kepengen dan kita harus ingat ya. Tidak semua wanita itu kalau sudah ditinggal suami itu kemudian mereka adem ayem sama. Harus dilihat laki dan perempuan itu gairah seksnya juga sama. Selama ini kan selalu dibilang kalau perempuan tuh bisa nahan, dia bisa nggak kawin lagi kalau ditinggal suami. Kan banyak yang begitu pikirannya, padahal kebutuhannya juga sama. Jadi saya selalu mengatakan begitu, kalau keperluannya adalah untuk ya kasus-kasus di mana ditinggalkan pasangan, ditinggal jauh dari pasangan kan ada. Ya, suami ditugaskan di Papua. Istrinya adanya di Semarang. Tentu kita akan bantu dong. Misalnya, udah Bu, pakai yang namanya ada internet, oke. Arahkan handphonenya, arahkan komputernya ke kamu. Kamu berdua masturbasi.
Dua-duanya pakai sex toys. Tapi si pria ketika masturbasi yang dilihat wajah istrinya. Padahal yang dipakai di situ adalah sex toys. Itu membantu sekali. Ketimbang dia nanti melakukan hubungan seks bebas dan akhirnya kita tahu bisa terkena penyakit kelamin, HIV, yang wanita bisa terkena kanker mulut rahim dan sebagainya. Ya, jadi itu. Kesalahan apa yang paling sering? Satu, penyimpanan. Ya. Dalam beberapa hari yang lalu saya baru dengar pendapat dengan DPR Komisi 13 tentang penggunaan sex toys di lembaga permasyarakatan. Kebetulan saya juga mengunjungi lembaga permasyarakatan wanita, ya, yang tipe yang kedua. Artinya tuh lembaga kedua. Nah, di situ apa yang terjadi? Semua pasien wanitanya keputihan. Karena sex toys-nya dilarang oleh lembaga permasyarakatan di situ. Jadi mereka ngumpet-ngumpet dan mereka memakai bergantian. Bahkan yang kita takutkan penularan itu bukan hanya keputihan, ya, tapi juga penyakit-penyakit kelamin lainnya. Anda tahu kan, di penjara wanita itu yang dari mulai narkoba, dari mulai yang ngebunuh suaminya, dari mulai korupsi semua disatukan. Dan ketika kita berdialog dengan seluruh, ada bule, ada semua, dengan seluruh itu mereka mengatakan mereka kekurangan seks toy. Dan di sana juga angka kejadian lesbian tinggi sekali. Jadi harus ingat, di penjara pun gairah seks masih ada. Ya, nah di situ kita mengatakan bahwa kita butuh, tolong bisa aduh dok nggak bisa dok ini kan melarang. Ya banyak kan yang masih menabu-nabukan hal demikian. Ya sekarang mau gimana? Bagaimana kalau dibikin pondok asmara? Pondok asmara bagaimana nanti kalau yang masuk bukan istri asli? Bisa aja kan? Jadi memang permasalahan-permasalahan ini dikaitkan dengan hak asasi manusia. Sex toy itu juga menurut saya paling murah. Di zaman sekarang mau membangun pondok asmara berapa banyak lagi duitnya. Kalau sex toy dibagikan dan mereka satu-satu buat perempuan, nggak ada masalah. Demikian juga ya, buat yang laki-laki. Di penjara itu ada laki-laki cakep aja, udah pasti jalannya beberapa hari kemudian ngegang dan berdarah duburnya. Mending kalau cuma satu orang yang memperkosa dia. Di kamar mandi itu bisa diperkosa 3 orang. Itu kita langsung ya berdiskusi dengan itu. Jadi hal-hal yang seperti ini, oleh karena itu menurut pendapat saya kemarin disampaikan di situ juga ada Bu Rike Diah Pitaloka, ada segala macam dari Komisi 13. Saya katakan nggak apa-apa kasih sex toys. Ketimbang mereka akhirnya menggunakan bersama-sama karena dilarang, akhirnya justru menyebarkan berbagai macam penyakit kelamin, virus HPV termasuk kanker serviks. Ini pengalaman saja, ini pengalaman. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Selamat malam dok, izin bertanya. Penggunaan sex toys memang memberi rasa kepuasan. Ada peningkatan dopamine bagi para penggunanya dan bisa menimbulkan rasa guilty pleasure. Kira-kira apakah sex toys menjadi sebuah solusi untuk orang yang kecanduan PMO akut? Adakah solusi selain menggunakan sex toys untuk orang yang seperti itu? Terima kasih. Ya, jadi ada beda ya. Kalau kita melihat apa sih dok kecanduan, bedanya kecanduan sex toys itu dengan porn, kemudian masturbation dan orgasm. Kan ada juga itu yang sering bertanya seperti itu. Tapi kalau ditanyakan apakah itu solusi? No. Saya tidak mengatakan itu solusi. Kecuali pada memang sesuai dengan indikasi medis. Kan tadi saya bilang, mereka yang jauh janda ini, ya, mereka yang di penjara menurut saya itu indikasi. Tapi kan kalau yang biasa-biasa, mereka-mereka pasangan-pasangan muda yang pengen mencari gratifikasi seks yang lebih rasanya lebih lebih oke begitu, saya nggak menganjurkan. Saya nggak menganjurkan karena saya juga sedang menangani beberapa kasus di mana desensitasi tadi yang dikatakan itu menimbulkan rasa amarah kepada si
pria karena si wanita lebih menyukai menggunakan sex toys ketimbang berhubungan seks dengan suaminya. Itu sempat saya tanganin juga kasus itu. Nah, jadi gimana dok? Apakah itu solusi? No. Itu hanya solusi bagi yang membutuhkan. Apa sebenarnya kalau mereka-mereka yang memang punya gairah seks tinggi? Yang bisa kita lakukan adalah pengendalian diri. Pengendalian diri atau mekanisme ada yang disebut dengan psikologi itu sublimasi. Menggantikan aktivitas seksual, karena aktivitas seksual juga adalah suatu energi, dengan aktivitas-aktivitas yang energinya sama. Apa saja? Olahraga, memasak, mungkin di kafe dan sebagainya. Kemudian ikut kesenian, kemudian naik gunung dan sebagainya. Itu semua bisa menggantikan keinginan-keinginan untuk memakai sex toys pada yang bukan indikasi. Pada yang bukan indikasi. Oke? Lanjut. Ada? Saya Oke. dok. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya. Apakah penggunaan sex toy secara sering dapat meningkatkan resiko kanker? Mengingat banyak sex toy yang terbuat dari bahan silikon. Terima kasih. Kanker mulut rahim itu penyebabnya virus HPV. Artinya virus itu bisa menempel nggak dok di sex toy? Bisa. Apalagi kalau penggunaan sex toys itu digunakan bersama-sama. Ya, makanya itu yang dokter katakan ketika di penjara, ini kasus di penjara aja kita bilang, kenapa datang ke situ padahal perempuan enggak kena keputihan, pulang dari situ kena HPV, bahkan sudah ada gejala kanker ketika dia di penjara 3 tahun, ya. Kemudian pada waktu pulang dicek pap smearnya ternyata ke arah keganasan. Ya karena itu tadi, ya virusnya itu menempel di sex toys-nya, dipakai bersama-sama dengan kebersihan yang kurang. Kan harusnya kan sex toy itu sendiri, menggunakannya pun harus sebelumnya dicuci dulu pakai air hangat. Kadang-kadang campurkan dengan betadine untuk membersihkan, untuk antiseptiknya. Kemudian dikeringkan dulu, dilap dan dikeringkan, baru boleh dipakai. Di penjara mana ada alat-alat seperti itu. Setelah dipakai mungkin cuma dicuci biasa saja, kumannya tidak mati, kemudian dipakai. Jadi resiko kanker mulut rahim bisa meningkat pada penggunaan sex toys yang tidak aman. Apalagi kalau si yang bersangkutan ini yang punya sex toys itu juga virus HPV-nya ada di dalam tubuhnya. Lanjut. Silakan dari audiens mungkin ada yang bertanya yang lain. Silakan. Selamat malam dok, izin bertanya. Apakah sex toys dapat menimbulkan addicted seperti nonton video tes? Oke. Saya ulangi ya dok. Ya. Apakah sex toys dapat menimbulkan kecanduan seperti halnya nonton video dewasa? Apakah ada efek atau akibat yang dapat merusak atau mempengaruhi otak atau efek ke tubuh? Terima kasih dok. Oke. Jadi apa sih bedanya sex toys tadi dengan pornografi, porn? Kalau sex toys kan yang digunakan indranya indra sentuhan. Ya, jadi dia itu akan merangsang saraf-saraf sensorik. Lain, kalau porn kita menggunakan mata melihat, ya, dia langsung ditangkap dengan otak. Nah, makanya yang kita takutkan pada kasus-kasus sex toys itu adalah desensititasi. Jadi pada hubungan seks biasa, jadi dia nggak ngerasa enak lagi. Sementara pada kasus tadi porn, lihat-lihat video porno dan sebagainya, itu yang rusak adalah otak tengah. Jadi bukan sensoriknya, otak tengah apa akibatnya kalau kerusakan otak tengah? Otak tengah itu adalah penghubung antara otak kiri dan otak kanan. Otak kirinya logika, otak kanannya lebih kepada art.
Nah, kalau itu terganggu, dia tidak bisa memberikan kebijaksanaan, keputusan-keputusan yang baik. Kemudian dia tidak bisa merencanakan sesuatu ke depan, ya, untuk memberikan solusi-solusi. Dan biasanya kalau sudah kecanduan seperti itu juga penyembuhannya menjadi masalah juga, ya. Karena apa? Karena kan kita juga kalau sudah terjadi kerusakan otak frontal, lobus frontalis, ya, daripada otak, itu juga memerlukan ya selain konseling dengan kadang-kadang psikiater, ya, kadang-kadang juga sampai membutuhkan waktu berbulan-bulan. Jadi ya kalau saya jawab kedua-duanya bisa mengakibatkan kecanduan, hanya prosesnya terjadi berbeda. Ya, yang satu melalui touching dan kemudian sensorik, yang satu lagi melalui mata kemudian masuknya ke lobus frontalis. Sama-sama dua-duanya juga memberikan yang disebut dengan dopamin, ya, efek dopamin, efek hormon cinta yang tinggi, sama-sama memberikan kecanduan, sama seperti kecanduan narkoba, sama dengan kecanduan handphone, sama mekanismenya seperti itu. Hanya ininya saja, ya, caranya saja, sensitasi, dan kemudian akhirnya juga yang rusak adalah lobus frontalis daripada otak. Lanjut, silakan. Audiens yang lain, nggak usah mengenai sex toys, mungkin ada yang bisa disampaikan. Selamat malam dok, izin bertanya. Ya. Jadi pertanyaannya gini dok, bisakah pengguna sex toys itu menjadi bagian dari eksplorasi diri yang sehat? Sekali lagi, bisakah pengguna sex toys itu menjadi bagian dari eksplorasi diri yang sehat? Ya. Terima kasih. Jawabannya bisa. Ya. Jadi tubuh manusia itu mempunyai titik-titik yang disebut dengan titik erogen atau yang disebut dengan titik pekarangsang. Ya. Kadang-kadang agak susah ditemukan. Makanya saya selalu mengatakan, wahai pengantin baru, mandilah berdua. Ketika mandi itu saling menyentuh di mana titik-titik pekarangsangnya. Nah, sex toys itu, tapi titik-titik yang di dalam biswi, ya, itu bisa mencarikan. Oh, ini enaknya di sini nih, dilihat sama suaminya. Oh, di situ. Oh, di dekat daerah klitoris nih yang enak. Silahkan. Ya, jadi bisa dipakai untuk membantu. Ya. Jadi seperti itu. Boleh dalam kondisi-kondisi dengan, tentunya itu juga dengan bimbingan dokter. Oke? Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, yuk kita lanjut. Jadi gimana dok? Saya harus gimana? Ya, paling saya bisa kasih alternatif, ya. Kamu menggunakan sex toys. Tapi tujuannya ingat dulu ya, untuk mengurangi kecanduan kamu. Kan kita harus memilih nih. Yang satu bahayanya berat kalau kamu melakukan seks bebas berganti-ganti pasangan, dari mulai kanker, HIV, AIDS, sampai kepada penyakit-penyakit kelamin. Mau kamu begitu? Nggak mau kan? Nggak Nah, mau. kita gunakan dulu sex toys untuk mengurangi kecanduan kamu dulu. Perlahan-lahan. Apa itu sex toys? Sex toy itu adalah sebuah alat bantu seks, ya, yang bentuknya mirip dengan punya pacar kamu, ya, cuman mungkin ukurannya agak berbeda-beda, ya, punya seperti itu. Nah, kamu bisa pakai, ya, untuk membantu. Tetapi kamu mesti ingat, ya, bahwa itu tujuannya untuk mengurangi.
keinginan kamu. Yang terbaik tetap pengendalian diri. Mengurangi nafsu. Ya, tadi saya ingin mengatakan bahwa seks itu energi. Kalau kamu bisa, kamu kan masih muda, nafsu kamu salurkan untuk hal-hal yang baik. Seperti apa misalnya? Kamu bisa bikin kue, kamu bisa olahraga, kamu bisa berbuat sesuatu yang baik. Jangan mikirnya seks mulu. Ya tentu kamu akan terus melakukan hal-hal tersebut. Ya, karena apa? Kecanduan bisa berkurang tapi ada resiko. Kamu bisa infeksi, kamu bisa iritasi, ya, luka-luka di situ, bahkan kamu bisa kecanduan. Oleh karena itu penggunaan seks toys pun kamu mesti punya sendiri, dibersihkan sendiri dan dilakukan hanya kalau kamu benar-benar ngebet banget untuk menghindari kamu tidak nyari-nyari mangsa. Laki-laki yang belum tentu bebas dari bermacam-macam penyakit. Ngerti Sari? Ya, jadi saya berharap itu tapi kembali semuanya pada pengendalian diri kamu. Ingat, itu adalah energi bisa disublimasi. Dan saya berharap dengan cara seperti itu perlahan-lahan kamu berkurang dan perlahan-lahan kamu bisa mengendalikan nafsumu. Oke? Oke, Dok. Kalau gitu saya bakal lebih peduli sama diri saya habis ini, Dok. Oke. Boleh pakai saran dokter tadi. Yes. Kalau gitu saya boleh permisi, Dok? Oke. Ya, saya tunggu perkembangannya, oke? Oke, Dok. Mari, Dok. Udahlah Sari, jangan dengarkan kata-kata dokter itu. Aku tahu kamu itu masih mau. Gak usah didengerin, dokter itu cuma omong kosong. Kamu gak akan kenapa-napa Sari. Bener-bener gelap, bener-bener senyap. Diam kamu. Sari, dengerin aku aja. Enggak, Sari ikut aku. Lepasin Sari sekarang. Lepasin enggak? Wes, maksud lo apa ya? Lepasin Sari sekarang. Lepasin dia. Aku nanti kalau menepilah pada menepi ya. Menjauh dari aku ya. Kemudian dengar kalian berdua. Yang terjadi, aku udah tahu mana yang harus aku pilih. Tapi gak deketin lagi. Aku terjadi. Cap cip cup kembang kuncup. Sari pilih yang mana? Sari pilih aku. Yang ini. Sari pilih aku. Oh, Sari. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, shut up and dance with me. We were victims of the night.
you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. Selamat malam Bapak Ibu semuanya dan para hadirin. Terima kasih, saya mewakili Liore Management. Berterima kasih untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah datang. Dan tentunya Liore Management di sini berdiri bersama dengan sponsor-sponsor dan juga para donatur. Jadi kami sangat berterima kasih kepada para sponsor dan juga pada para donatur. Untuk itu boleh saya panggilkan teman-teman hebat saya yang ada di belakang. Boleh teman-teman? Jadi Bapak Ibu, ini adalah teman-teman, ini adalah tim kami Liore Management. Tapi, tenang Bapak Ibu, acara ini masih belum selesai. Jangan keluar dulu Bapak Ibu, tahan, jangan keluar dulu. Karena kita masih ada persembahan spesial, persembahan spektakuler khusus buat teman-teman dan para hadirin semuanya. Untuk itu, ladies and gentlemen, please welcome Dr. Boyka. Sari mana? Ini apa dah? Gantilah dildomu dengan cinta. Berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta. Ketika kita bersama, berbagi rasa sepanjang usia. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang hianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Namaku cinta. Ketika kita bersama, berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta. Ketika kita bersama, berbagi rasa sepanjang usia. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang hianat, cintaku berkhianat. Menepilah, menjauh. Semua yang terjadi di antara kita. Oh,
terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Aku tanpamu butiran debu. Aku tanpamu butiran debu. Aku tanpamu butiran debu. Terima kasih semuanya, keren semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Tapi kan Kak Dedi bisa nyariin musiknya nggak kayak ini. Apa? Tuhan jagakan dia aja deh, mau nggak? Gimana? Tuhan jagakan dia. Kamu bisa lagu apa? Boleh deh, itu refnya aja dok. Jangan kemana gue, itu refnya gimana? Apa pakai apa mainnya enggak? Tapi dia terlalu tinggi loh, aku nggak bisa tinggi. Roti. Ya. Kita naik sama lagi. Cek. Oke, baik. Mana tepuk tangannya yang meriah? Luar biasa. Angkat tangannya di sini yang sudah mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa. Dapat ya, dapat manfaat dari datang di tempat ini ya. Dapat banget kata Kak Nando. Luar biasa. Di sini siapa yang kalau ada kegiatan kayak gini mau datang lagi, coba tangannya diangkat. Wakil Dekan FKIK gimana? Dapat? Luar biasa. Ibu Sri dapat ya Bu Sri ya? Oke, luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan. Ternyata di sini juga kita sudah kedatangan dari Wakil Dekan Fakultas Kesehatan dan Ilmu. Oke, Fakultas Ilmu Kesehatan. Boleh dong tepuk tangan buat Wakil Dekan FIK. Luar biasa. Kami juga mengucapkan selamat datang, terima kasih ya Bu Sri. Ini sudah malam tapi Bu Sri masih standby di tempat ini. Boleh tepuk tangan buat Bu Sri dulu. Oke. Dan tentunya terima kasih juga buat para dosen dari mata kuliah Manajemen Pertunjukan. Boleh beri tepuk tangan. Oke, luar biasa. Dan lebih kenceng lagi buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Oke, luar biasa. Dengan berakhirnya tadi performing dari Dr. Boyke, ternyata suara Dr. Boyke ini
Ini ya, aku sih yes, kalau ikut Indonesian Idol sepertinya bakal dapat golden ticket nih sepertinya ya. Dengan berakhirnya performing tadi maka berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Tapi jangan berkecil hati lagi, karena setelah ini tentunya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa masih ada tenan UMKM di luar sana. Jadi monggo Bapak Ibu teman-teman semua boleh setelah ini kita bisa menjelajahi tenan UMKM. Karena di situ nanti teman saya Juan akan memberikan door prize dan juga hadiah yang tidak kalah menarik. Jadi setelah ini jangan langsung pulang ke rumah ya, mampir-mampir dulu kita ramaikan UMKM kita. Untuk itu boleh saya minta sekali lagi dong tepuk tangan yang meriah. Ini mana, kenapa sudah tidak terlalu semangat ini? Sekali lagi yang lebih meriah yuk, lebih meriah. Oke baik, saya Renaldi Kristino menutup acara ini pada malam hari ini dengan syukur dan mewakili panitia kami berterima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang sudah mau rawuh dengan kerendahan hati bersama-sama duduk di tempat ini untuk mengikuti semua rangkaian yang sudah dipersiapkan. Kegiatan ini tentunya tidak bisa berjalan dengan baik tanpa Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah hadir di tempat ini. Akhir kata, terima kasih dan selamat malam. Cek tes. Yang kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Ku rasa sekarang kau masih menginginkan tentang. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya, asalkan kau bahagia.
Yuk, kita foto di panggung. Oh ya boleh, boleh. Foto sama dosen dulu. Boleh. Boleh, Mas. Dosen Fiskom yang masih ada di sini untuk berfoto bersama. Panggilan untuk para dekan dan juga dosen-dosen Fiskom.